Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Serut semuanya, perkenalkan saya Dr. Raka. Welcome back to Kosan Serut episode ke-7. Wah, nggak nyangka ya, kita nggak kerasa untuk saat ini Kosan Serut itu bisa sampai ke episode yang ke-7. Dengan antusias penonton yang luar biasa, semoga kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang menarik untuk Sobat Serut di rumah. Hari ini kita akan berbincang yang lagi hot nih di RSUD Serpong Utara, yaitu launchingnya poligeriatri di RSUD Serpong Utara. Dan hari ini kita semua sudah kedatangan langsung dari narasumbernya yang menangani langsung pasien geriatri di RSUD Serpong Utara. Mari kita sambut Dr. Agni Fatmasari, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo Dr. Raka. Ya, terima kasih ya dok, udah datang untuk menyempatkan ataupun mampir di podcast Kosan Serut. Terima kasih atas undangannya ya. Baik dok. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah. Seperti langit di luar cerah sekali. Alhamdulillah dokter. Jadi udah siap nih dok untuk bercerita tentang awal mulanya perjalanan dari poligeriatri ini? Yuk, gas. Oke, baik. Ini kalau dari DM ataupun di Instagram kita sudah banyak komentar-komentar, yaitu kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sosial media kita yang bisa kita tanyakan langsung ke dokter ya dok. Untuk kita lihat komentarnya, yang pertama yaitu salah satunya, mungkin boleh diceritakan dok tentang poligeriatri itu apa sih? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau poligeriatri itu sebenarnya adalah bagian dari poli penyakit dalam, di mana ini merupakan layanan rawat jalan yang memberikan layanan kesehatan khusus untuk menangani masalah-masalah kesehatan pada pasien lansia, lanjut usia ya. Lanjut usia di sini tentu adalah pasien-pasien yang umurnya lebih atau sama 60 tahun. Tapi kita juga harus bedakan antara pasien yang hanya usianya memang hanya lansia, usia di atas 60 tahun saja, atau memang masuk kategori geriatri. Nah, kalau yang geriatri itu ya, dia punya 5 karakteristik lah ya. Nah, diantaranya yaitu yang pertama multipatologi ya. Jadi ada memiliki penyakit lebih dari satu, tidak hanya hipertensi ya. Contohnya adalah diabetes, misalnya penyakit kardiovaskular, ada penyakit stroke, misalnya penyakit jantung ya. Kemudian yang kedua itu adalah menurunnya cadangan faal tubuh ya. Contohnya nih pasien-pasien ini tentu sudah tidak kuat lagi karena mungkin massa otot sudah menurun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih bisa juga karena berubahnya tanda-tanda klasik dari suatu penyakit ya. Misalnya kalau pada kita nih, kita punya infeksi, gejalanya demam, leukosit naik contohnya ya. Tapi kalau pada orang udah lansia yang atau geriatri ini, gejalanya bukan begitu. Jadi kalau infeksi bisa saja gejalanya, contohnya dia pasiennya mulai banyak tidur, contohnya mulai mungkin agak-agak terganggu kesadarannya ya. Nah, jadi tidak melulu demam pada mereka. Terus yang keempat yaitu adalah terganggunya status fungsionalnya ya, karena mungkin massa ototnya tadi kita udah bahas berkurang ya, jadinya keseimbangan tubuhnya mulai terganggu ya kan, dia bisa gampang jatuh contohnya ya kan. Nah, yang terakhir tentu adanya gangguan nutrisi jadinya ya, karena metabolismenya sudah mulai lambat, akhirnya nafsu metabolismenya juga berubah, nafsu makan juga berubah ya, didukung dengan suasana hatinya yang juga sudah mulai tidak sebaik dulu, akhirnya ya nutrisi ini menjadi tantangan tersendiri sih dok. Oke, terima kasih dok untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau dari pertanyaan Sobat Serut ini, apa sih dok yang membedakan poligeriatri ini dengan poli-poli yang lain yang ada di rumah sakit pada umumnya? Nah, ini nih mungkin ya kita akan jelaskan bahwa kalau di poligeriatri ini bedanya dengan poli yang lain tuh adalah fokus layanannya dok ya. Fokus layanannya, misalnya nih kalau poligeriatri, datanglah pasien, ada gangguan mobilitas, mungkin kita akan berkolaborasi dengan dokter ortopedika gitu contohnya ya. Mungkin gangguan keseimbangan karena mungkin nutrisinya juga kurang bagus, kita mungkin berkolaborasi dengan dokter gizi ya, fisioterapi contohnya gitu ya dok ya.
Atau misalnya dia punya penyakit jantung atau penyakit habis stroke contohnya, tentu kita kolaborasi dengan dokter saraf ataupun dokter jantung ya dok ya. Yeah. Nah kemudian kalau poli yang lain tentu kalau diabetes dia ngurusin diabetesnya aja. Kalau misalnya di ortopedi datang ngurusin tulangnya aja gitu ya, sendinya aja. Kalau dia stroke di saraf tentu dia mikirin cuman stroke-nya aja, jadi kurang holistik ya kalau untuk pasien lansia. Nah kemudian yang lain itu misalnya fokus fungsionalnya, karena kita kalau di geriatri kita nggak bisa ngobatin penyakitnya aja dok ya. Biasanya pasiennya nyeri ulu hati, terus kita kasihlah obat pencernaan, obat lambung, ternyata nggak begitu, karena kan aspeknya banyak ya kalau geriatri. Jadi kita harus pikirkan misalnya apa sih penyebabnya, bagaimana lingkungannya, dukungan keluarganya, ya suasana hatinya, apa saja kegiatannya gitu kan. Itu harus kita nilai secara kompleks dan holistik ya dok ya. Kemudian dari segi perawatannya juga dok, seperti yang saya bilang tadi, kita mengobatinya, obatnya kita harus pikirin nih ya. Memang misalnya nih kalau penyakit, karena kan tadi multipatologi ya, berarti obatnya bisa banyak itu sekarung ya. Jadi di geriatri kita harus pilah-pilah ini ya. Ini kondisi pasiennya, ini penyakitnya, obat ini berpengaruh begini, obat ini harusnya mungkin bisa kita tunda dulu atau bagaimana, itu harus kita perhatikan lagi. Ya. Jadi jangan plek sesuai teori begini gitu ya. Jadi ada artnya, ada sesuai dengan ilmunya ya dok ya. Begitu. Jadi kesimpulannya kalau di geriatri ini kita memandang pasien benar-benar harus luas ya, secara holistik banget gitu. Dan memang harus ada kolaborasi ya dok, dari dokter penyakit dalam, dokter tulang. Iya. Karena kita harapkan pasien-pasien lansia ini dia kualitas hidupnya tetap baik ya, walaupun usia itu hanya suatu angka, tapi kualitas hidupnya tetap kita pertahankan dengan baik. Oke. Dari penjelasan dokter nih, dari tadi Sobat Serut di rumah pasti banyak yang bertanya-tanya nih dok, kenapa sih usia lanjut atau lansia ini menjadi perhatian yang khusus dalam pelayanan kesehatan? Kenapa ya dok? Ya, karena banyak hal ya, seperti yang kita udah bahas tadi ya, kondisi fisiknya ya. Nah, ternyata karena kalau semakin tua tentu fungsi organnya tuh sudah menurun ya, karena seperti jantung, sudah ginjal ya, sekalipun pasiennya bukan diabetes ya, eGFR itu akan turun secara pasti ya, misalnya kalau nggak salah sekitar 3 per tahun ya, pasti ada penurunan dong ya. Nah kemudian sistem imunnya juga akan turun ya, nah, sehingga menyebabkan pasien-pasien kalau geriatri ini sampai sakit, penyembuhannya itu bisa lebih lama dibanding kita yang masih muda ya. Nah kemudian karena dia memang multipatologi ya dok ya, jadi dia tentu akan banyak obat ya. Nah kalau banyak obat, kebayang nggak sih dok, bukannya obat menjadi makan, tapi makanan yang menjadi obat gitu loh. Jadi ada pada satu titik adalah bosan mungkin, atau menyerah dengan kondisi sudahlah, udah tua juga ya, jadi ada yang kayak takdir aja gitu ya dok ya. Tidak ada usahanya untuk menjadi lebih sehat lagi gitu ya. Nah kemudian psikologisnya dong ya. Jadi kalau pada usia tua itu ya gimana ya, karena seiring waktu memang mungkin dia udah tua, pasangan hidup udah nggak ada, contohnya ditinggal pasangan hidupnya, di rumah mungkin anak bekerja, cucu sekolah, jadi kayak terisolasi dari sosial, dan itu sangat berefek dengan psikologinya ya. Nah selain itu ya, karena memang mungkin metabolismenya sudah berubah ya, mungkin juga akan mempengaruhi soal nutrisinya ya, apalagi ini akan menjadi catatan kalau pasien-pasiennya tuh neglected atau malah miskin gitu, kurangnya support atau dukungan dari keluarganya. Nah banyak yang kita lihat tuh datang pasien, memang keluarga akan datang antar ke rumah sakit, tapi ya segitu, disuruh suapin makan, orang tuanya nggak bisa makan, ya sudah gitu, tidak ada mungkin
usaha yang lebih gitu, agar gimana sih supaya orang tuanya makan gitu, agar orang tuanya bisa lebih sehat lagi gitu. Jadi seolah-olah menganggap oh udah tua ya udah memang makan sedikit, tidur nggak bisa begitu gitu. Harus ada yang saling support berarti ya dok Iya. ya dari keluarga masing-masing ya. Ya, dan itu kasihan sekali kalau misalnya sempat sakit ya, udah neglected dan miskin ya. Sedangkan kalau sakit seperti saya bilang tadi pemulihannya akan lama. Nah, bayangkan orang yang sehat aja butuh support ya dari keluarganya yang si lansia ini. Tapi sekarang dia lagi sakit. Nah, tentu ini menjadi catatan juga ya untuk pasien-pasien kita. Oke dokter. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit dok. Tadi kan sudah ada gambaran ya dok. Di layanan apa aja sih dok yang tersedia di poligeriatri ini untuk pasien lansia? Ya, nah jadi kalau pasien-pasien yang datang ke poligeriatri ini ya, mungkin banyak hal yang bisa kita evaluasi dari pasiennya. Pertama kita bisa nilai secara umum nih, bagaimana sih kesehatan menyeluruh dari pasien ini. Mungkin kalau yang awal-awal kita akan adakan kuesioner, kita akan menilai secara umum pasiennya ini ya, bagaimana keadaan fisiknya, keadaan mentalnya, ya, sosialnya, kemudian lingkungannya ya. Nah, sehingga kita dapat mengidentifikasi dengan tepat tuh apa saja kebutuhan-kebutuhan atau di mana saja bolong-bolongnya pada pasien ini gitu ya. Kemudian kita bisa juga tangani apa tuh sindrom-sindrom geriatrinya ya. Misalnya apa saja nih? Misalnya gangguan keseimbangannya contohnya ya, atau dia rapuh gitu ya. Nah kalau rapuh nih nanti juga ada penilaiannya ya. Nah jadi sehingga pasiennya ini kita cegah bisa nggak jatuh lah contohnya, itu tetap kita nilai ya. Kalau misalnya datangnya memang misalnya harus butuh fisioterapi, nah tentu ini akan kita rehabilitasi lah contohnya ya. Nah kalau misalnya sampai terganggu nih psikologisnya, apakah butuh psikolog atau psikiater gitu ya. Nah, dan kalau misalnya dia malnutrisi ya, apakah akan kita oper ke dokter gizi ya, bagaimana sih penanganan nutrisinya yang benar, yang pas nih dengan kondisi pasien. Jadi penanganan pasien di geriatri itu nggak bisa sama rata, jadi sangat individual banget sama si pasien ini ya, karena kondisinya beda-beda dong dari aspek-aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang kelima dok. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh tim medis dalam menangani pasien lansia yang tentunya memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus? Ya, tentu tim medis pertama harus menilainya secara seperti saya bilang tadi, harus secara ini ya, secara apa ya namanya, secara menyeluruh gitu ya, fisiknya, mentalnya, sosialnya ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pendekatan kayak tadi tuh multidisiplin ya. Apa saja sih Pak yang dibutuhkan? Apakah sekadar memang hanya dokter geriatri aja atau butuh perawat contohnya ya, atau butuh fisioterapis contohnya ya. Dan perawatan ini ya sangat spesifik untuk pasiennya ya, tidak disamaratakan dari satu pasien dengan pasien lain. Jadi tidak copy paste, ini pasien geriatri penanganannya sama nih AAAA sama berarti kalau pasien yang kedua dengan AAA juga nggak begitu ya. Nah jadi selain itu nanti kita juga akan manajemen nih penyakit-penyakitnya ini ya, dan poli-farmasinya ini ya. Jadi bagaimana supaya tepat untuk pasiennya. Nah, kemudian ya itu semua itu kita lakukan ditambah dengan pendekatan psikososialnya gitu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih dok. Apa harapan rumah sakit melalui hadirnya poligeriatri ini untuk masyarakat, khususnya bagi keluarga lansia yang di sekitar Serpong Utara? Oh iya dong ya, tentu kita memberikan layanan ini kita berharap ya kita bisa mempunyai sumbangsih untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat terutama lansia di area sekitar rumah sakit kita ya. Karena tua boleh, tapi kualitas hidup, senyum ya, semangat harus tetap ada ya. Nah, kemudian kita juga mengharapkan dengan yang terbaik ini sehingga lansia-lansia ini bisa mandiri ya. Jadi nggak tergantung sama seseorang
kalau di luar negeri tentu mereka punya perawat ya. perawat Nah, kalau sendiri. di sini tidak tergantung sama anak, sama cucunya gitu ya. Kalau anak cucunya nggak ada di rumah, dia nggak bisa apa-apa, akhirnya terlantar ya kan. Nah, dan kita juga mengharapkan ya akan menjadi pusat rujukan dan layanan ya. Jadi masyarakat sekitar silakan datang ya ke RSUD Serpong Utara mengenai masalah-masalah geriatri tadi. Oke, nah itu salah satunya udah dijelaskan ya untuk peran pentingnya atau harapan dari rumah sakitnya seperti apa. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pentingnya peran masyarakat dan keluarga dalam menjaga kesehatan lansia dan apa yang bisa mereka lakukan, Dok, untuk mendukung kesuksesan layanan poligeriatri? Ya, jadi masyarakat ya udah ngeh ya apa itu geriatri dan permasalahannya. Jadi kalau punya orang tua atau keluarga geriatri punya permasalahan seperti yang udah kita cerita panjang kali lebar sebelumnya, ya silakan datang mencari pertolongan yang tepat ya. Nah, karena kalau mungkin pasiennya hanya sakit ya, tapi kan ini kita tidak mau secara tidak langsung ini akan menjadi beban di masyarakatnya. Jadi bentuk dukungan ini tentu juga akan membantu dari keluarga yang terkait pasiennya ya. Nah, tentu datanglah ke RSUD ini gitu. Oke, berarti dokter siap ya, Dok? Oh, siap menerimanya? sekali dong. Oke. Itu yang kita mau. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Dok, bagaimana masyarakat itu bisa mengakses atau memanfaatkan layanan poligeriatri di RSUD Serpong Utara? Ya, masyarakat hanya perlu datang ya karena ini ada rumah sakit bekerja sama dengan asuransi baik BPJS, asuransi swasta ya. Silakan datang ya. Kalau asuransi lengkapi syarat-syarat administrasinya, insya Allah kita akan melayani ya dengan sepenuh hati ya untuk memberikan yang terbaik lah untuk pasien. Oke, wah seru banget ya tema kali ini ya, Dok. Terima kasih juga dokter untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab semua dan sudah cukup jelas ya, Dok. Dan sangat menarik sekali dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga atas pembahasannya dari Dr. Afni Fatmasari. Dan untuk teman-teman ataupun sobat serut semua yang ada di rumah, kalau memang memiliki atau mengalami gejala yang serupa yang sudah disebutkan oleh Dr. Afni Fatmasari, itu bisa datang ataupun mengkonsultasikan langsung ke RSUD Serpong Utara ya. Dan semoga, Dok, poligeriatri ini tetap maju dan terus maju serta bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah sekitaran Serpong Utara. Amin, mohon Amin. dukungannya dan doanya ya. Oke, untuk teman-teman dan sobat serut semuanya, nantikan pembahasan tema yang selanjutnya ya di episode Kosan Serut berikutnya. Dari saya, Dr. Raka, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.